Halo kakak, kali ini ada bantuan lagi nih, animasi untuk memahami list ganda representasi statis. Lanjut kuy. Pertama, kita memahami dengan deklarasi elemen. Ada type abstract, ilustrasinya. Kemudian ada name, nama, nilai. Kemudian bungkusan diberi nama nilai matkul. Deklarasi bungkusan. Nilai matkul sebagai kontainer. Previous sebagai pointer ke arah elemen sebelumnya. Pointer next sebagai pointer ke elemen sesudahnya. Dan bungkusan ini diberi nama elemen. Lalu mendeklarasikan list, pertama deklarasikan bungkusannya. Ada pointer first, ada pointer tail, kemudian datanya. Di sini dialokasikan 10 elemen ya kakak, namun di gambarnya karena tidak cukup, maka diilustrasikan ada 6 elemen dan seterusnya. Kemudian semua bungkusan ini disebut dengan list. Bagaimana mekanisme pada create list? Pertama, first diisi dengan 0 atau minus 1. Kemudian tail diisi dengan 0 atau minus 1, yang artinya list kosong karena keduanya bernilai 0. Kemudian melakukan looping untuk inisialisasi semua elemen. Previousnya diset dengan minus 2. Dan nextnya juga diisi dengan minus 2, yang artinya elemen ini belum digunakan. Dilakukan sebanyak-banyaknya elemen pada data di dalam list. Maka inilah ilustrasi proses setelah dikerjakan prosedur create list. Berikutnya adalah ilustrasi untuk add first. Di sini ada pointer baru yang berupa integer karena ingat ya kakak, ini adalah representasi statis. Dicarilah sebuah elemen yang kosong. Jika listnya kosong, maka ilustrasinya seperti ini. Akan didapatkan elemen baru pada indeks 0. Yang itu ya kakak. Kemudian name diisikan ke dalam elemen. Nama diisikan ke dalam elemen. Nilai diisikan ke dalam elemen. Jika listnya kosong, kita lihat di sini first-nya kosong atau 0 atau minus 1, maka previous dari elemen baru diisi dengan minus 1. Kemudian next dari elemen baru diisi dengan minus 1. Jangan lupa perhatiannya di sini ya kakak. Kemudian tail diset ke arah baru. Begitu juga dengan first. Jadi, tail dan first mengacu ke elemen baru dengan indeks 0 pada representasi ini. Ini adalah else-nya jika data di dalam list telah penuh, sehingga tidak dapat dicari lagi empty element. Lanjut kuy. Berikutnya adalah ilustrasi jika listnya tidak kosong. Kita lihat ya di sini kakak, ini listnya tidak kosong. Jadi first-nya adalah indeks 1, ini. Kemudian next-nya adalah indeks 0, maka ini adalah elemen kedua. Kemudian next-nya adalah indeks 2, ini adalah elemen ketiga. Kemudian next-nya adalah indeks 3,
elemen keempat. Dan elemen keempat ini next-nya adalah 0, maka list ini berisi 4 elemen. Tail-nya ada di indeks 3 ya kakak, yang ini, di mana next-nya berisi 0 atau minus 1. Ada elemen baru dialokasikan, maka di sini ditemukan pada indeks 4, yang ini ya kakak. Kemudian isikan NIM, nama, nilai, kemudian masuk ke else di mana list ini tidak kosong, maka pref dari elemen baru diisi dengan minus 1. Perhatikan di sini. Next dari elemen baru diisi dengan first. Kemudian previous dari elemen first, previous dari elemen first yang ini diisi dengan baru. Kemudian first sama dengan baru. Nah, karena baru menjadi elemen pertama, maka first diarahkan ke baru. Selesai untuk proses add first pada list representasi statis seperti yang telah dicontohkan pada slide ini. Lanjut kui. Berikutnya, di sini ada contoh untuk mengerjakan sebuah soal. Misalkan contohnya adalah tampilkan isi list ganda dari depan dan dari belakang. Hanya NIM-nya saja. Jadi separuh-separuh ya kakak. Jika jumlah elemennya ganjil, maka tampilkan elemen tengah setelahnya. Kita bisa melihat kode program contoh yang ada di sebelah sini dan ilustrasinya ada di sebelah sini. Pertama, dibuat pointer depan yang diisi dengan first karena pointer ini akan berjalan dari depan ke belakang. Kemudian dibuat pointer belakang yang diisi dengan tail, di mana pointer ini akan berjalan dari belakang ke depan. Kita lihat listnya di sini ya kakak. First-nya 1, maka artinya first mengacu pada indeks 1, yaitu yang ini. Kemudian next dari indeks 1 adalah 0, maka yang ini. Kemudian next dari indeks 0 adalah 2, maka elemen berikutnya adalah yang ini. Next dari indeks 2 adalah indeks 3, maka berikutnya adalah ini. Next-nya adalah 5, maka berikutnya adalah ini. Dan next dari indeks 5 adalah 4, maka elemen terakhir adalah ini, karena next-nya berisi minus 1 atau berarti 0. Jadi sudah benar ya kakak, tail-nya adalah indeks 4. Kita lihat di sini. Di sini kita cek dulu, jika count elemen lebih besar dari 1, maka dapat dibagi 2. Di sini ada for untuk mencetak. Paling pertama adalah NIM dari elemen yang diacu oleh pointer depan, di mana depan isinya adalah 1, maka elemen yang ini ya kakak dicetak ke layar. Kemudian berjalan ke belakang, maka mengacu kepada next-nya dari elemen indeks 1, yaitu 0, maka pointer depan berganti menjadi 0. For lagi, dicetaklah NIM pada elemen dengan indeks 0, yaitu ya kakak. Kemudian maju lagi ke belakang, maka depan menjadi next dari indeks 0 adalah 2. Putar lagi ke atas, NIM dari elemen indeks 2 dicetak ke layar.
Kemudian maju lagi ke elemen dengan indeks 3. Nah, sampai di sini prosesnya berhenti ya kakak, karena elemen yang ditampilkan di layar sudah mencapai separuh isi elemen list. Jadi hanya 3 elemen, maka kemudian beralih ke proses penampilan NIM tiap elemen dari belakang ke tengah. Ada for di sini, lalu menampilkan NIM dari elemen yang diacu pointer belakang, yaitu indeks 4, ke previewsnya yaitu indeks 5, kemudian looping lagi, menampilkan NIM pada elemen indeks 5, yang itu ya kakak. Kemudian ke previewsnya lagi, yaitu indeks 3. Looping lagi, ditampilkan lagi NIM dari elemen indeks 3. Ke previewsnya lagi, yaitu indeks 2. Nah, sampai di sini berhenti ya kakak. Karena yang dicetak ke layar sudah 3 elemen, yaitu separuhnya. Kemudian ada if di sini, jika jumlah elemen dari list adalah ganjil, maka ditampilkan satu elemen yang berada di tengah. Ini adalah kasus jika jumlah elemennya hanya 1, maka hanya menampilkan 1 elemen. Lainnya maka listnya kosong. Begitu ya kakak cara mengoperasikan list ganda representasi statis. Semoga membantu ya kakak. Sampai jumpa.